kenapa? Sini cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Mata Najifah. Kenalin, aku Nana. Kamu kenapa? Sini cerita. Jadi di episode podcast kali ini kita kedatangan Mas Rohman alias Ketua BEM Politeknik Muhammadiyah Tegal. Kita di sini akan membahas tentang stoik. Nah, jadi biar lebih kenal lagi, kita suruh Mas Rohman ini perkenalan. Silahkan Mas. Oke, thank you Mbak Nana ya. Ya. Halo semuanya, nama kontennya apa? Mata Najifah ya? Ya, Mata Najifah. Kalau nama ininya, apa namanya? Channel YouTube. Channel YouTube-nya? Kita dari PMT TV. PMT TV berarti. Ya. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Abdul Rahman Wahid, kebetulan kuliah di Politeknik Muhammadiyah Tegal, jurusan Desain Produk, dan kebetulan juga diamanai dari teman-teman Polmu ini menjabat sebagai Ketua BEM 2021-2022 yang sebentar lagi akan demisioner. Kita pasti penasaran siapa generasi selanjutnya, tapi bukan itu yang akan kita bahas. Tapi kita akan membahas materi tentang stoik. Nah, bisa saya baca sebentar. Stoik juga disebut Stoa, adalah sebuah aliran atau mazhab filsafat Yunani kuno yang didirikan di kota Athena, Yunani oleh Zeno dari Citium pada awal abad ke-3 sebelum Masehi. Ada pula yang mencatat stoikisme baru resmi pada tahun 1008 sebelum Masehi, 108 mohon maaf. Terus, stoikisme adalah aliran filsafat yang membantu kita mengontrol emosi negatif dan mensyukuri segala sesuatu yang kita miliki sekarang. Atau bisa disebut dengan be present. Bukan begitu, Mas Rohman? Ya, tak minum dulu ya Mbak sebelum... Oh ya, boleh. Silakan. Minum mau? Ya. Ini agak ribut ya, karena kita... Enak ya. Jadi gimana nih Mbak, langsung berarti ya? Yap, langsung Oke. pada topik. Tadi sudah di prolog masalah stoik ya. Ya. Jadi stoik itu memang benar dibawakan oleh salah satu filsuf dari Yunani kuno. Yap. Dan itu hadir ketika nama filsufnya kalau nggak salah tadi siapa? Zeno. Bentar. Zeno ya. Ya, Zeno. Jadi ketika itu Zeno sedang di kapal di laut gitu loh. Dengan dagangannya, kemudian di kapal itu dia terombang-ambing dan tersesat di sebuah desa. Nah, kebetulan si filsuf ini kemudian bertemu dengan seorang filsuf kembali. Nah, di desa itu si filsuf ini mengajar terkait masalah tadi, apa namanya, stoikisme. Kenapa sih dinamakan sebuah aliran filsafat stoikisme? Karena si Zeno ini selalu mengajar di teras. Oh ya. Nah, dari teras itu kemudian muncul teras itu bahasa Yunani namanya Stoa. Nah, akhirnya ada filsafat namanya filsafat stoikisme atau filsafat stoikisme. Nah, kalau di Indonesia sendiri sudah diterjemahkan oleh Henry Manampiring yang sudah viral ya di IG, di TikTok. Nah, itu namanya filosofi teras gitu, Mbak. Udah nggak asing ya bagi kita bukunya Filosofi Teras, dan waktu itu saya sempat baca sedikit, dan ini ada tips-tips cara membentuk pola pikir nih. Nanti Mas Rohman bisa menjabarkan tentang sesuatu itu. Yang pertama ada membedakan hal yang biasa, yang bisa diubah dan tidak bisa diubah. Itu contohnya seperti apa, Mas? Oke, di dalam buku Filosofi Teras yang terjemahan dari Henry Manampiring sendiri, ada beberapa poin yang memang tersampaikan di buku itu. Yang pertama memang dikotomi kendali, artinya pembagian kendali. Ada loh hal-hal yang menurut kita bisa dikendalikan, yang kemudian ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Betul. Jadi kalau misalkan hal internal itu yang bisa kita kendalikan, kemudian yang eksternal itu yang bisa tidak kita kendalikan. Begitu, Mbak. Hal-hal internal apa jadi, Mas? Jadi contoh hal-hal internal itu pengelolaan masalah rasa atau manajemen terkait emosional kita sendiri. Kalau yang eksternal atau yang tidak bisa kendalikan itu, semisal kita berangkat sekolah nih, misalkan, kemudian di situasi pagi itu
macet. Nah itu kan tidak bisa kita kendalikan tuh. Betul. Yang bisa kendalikan kita, oh mungkin macet karena saya kesiangan atau apa, mungkin karena saya kurang pagi datangnya atau berangkatnya, jadi biar nggak telat lagi, jadi gitu. Ya jadi, pada dasarnya kayak semua itu perihal waktu gitu kan, betul. Nggak bisa diperlambat atau nggak bisa dipercepat, tinggal kita sendiri yang melakukan. Terus ada mempersiapkan diri dan sabar dalam menghadapi masalah, itu gimana Mas? Ya, seperti contoh yang tadi ya. Jadi stoikisme ini atau dikotomi kendali ini kita sebut biasanya pengendalian diri sendiri. Jadi kita tidak bisa mengendalikan, kayak semacam kita nih bikin YouTube kayak gini, wah jelek penontonnya sedikit atau sedikit. Kira-kira kalau misalkan Mbak Nana sendiri kalau ada kritik-kritik seperti itu jelek atau segala macam gimana? Kalau menurut saya, kalau misalnya ada kritik yang membangun, saya tampung Mas. Tapi kalau misalnya ada kritik yang negatif dan yang nggak bermanfaat bagi saya skip. Oke. Jadi seperti itu ya, misalkan kita bikin sebuah karya nih, atau karya itu jelek atau apa segala macam. Nah itu kita tidak bisa mengendalikan orang itu mau berkata apa ke kita gitu loh. Tapi yang bikin kita bisa mengendalikan diri kita, oh ya mungkin karya kita jelek atau kita perlu diperbaiki lagi atau kita perlu belajar lagi, itu yang bisa kita kendalikan. Jadi kontrolnya ke kita sendiri gitu loh Mana. Ya, yang jadi terpenting. Poin kedua dari stoikisme ini atau filosofi teras ini mengatur kita untuk lebih tenang, karena menurut saya hidup puncak hidup dari puncak hidup tertinggi itu adalah ketenangan. Betul. Gitu, Mana. Mas Rohman ini dia tahu di bidang ini dan sangat puitis ya kebetulan. Saya sering lihat story WA-nya. Terus ada next ya Mas. Ada setiap hal buruk yang hadir merupakan sumber kebahagiaan, bisa dijabarkan? Oke. Kayak semacam kita berbicara ini ya Mbak, masalah misalkan. Kita hidup tidak berhenti terkait masalah ya, pasti ada aja masalah gini-gini. Nah, setiap masalah itu kita bisa kendalikan gitu loh untuk hal-hal yang lebih positif lagi. Semisal tadi, misalkan kita tidak bisa mengontrol orang lain, nah kita bisa kendalikan bahwa oh kita harus sabar atau menghadapi orang itu gimana seperti itu. Kemudian kita harus mencoba mencari karakter yang satu visi dengan kita gitu loh Mbak Nana. Terus percaya ya bahwa setiap masalah pasti bakal ada jalan keluarnya. Ya. Jadi tergantung dari diri kita masing-masing bagaimana cara menyikapi masalah tersebut. Atau kadang kan orang banyak yang berpikir kayak saya kayaknya hidupnya kurang bahagia gitu kan. Makanya cocok tuh baca buku filosofi teras. Ya, buat kalian yang lagi pengen motivasi atau bingung arah hidup ini mau kemana, coba kalian perbanyak baca buku-buku tentang yang seperti tadi filosofi teras, terus dan rekomen yang kayak satunya lagi ada nih Mas, kayak cara bersikap bodo amat. Itu juga perlu. Jadi dalam hidup ini kalian jangan terlalu memikirkan hal-hal yang belum jelas bakal terjadi, tapi hadapilah hal itu dengan proses sabar dan optimis bahwa setiap masalah yang datang pasti ada jalan keluarnya. Tapi saya boleh cerita sedikit ya Mbak Nana? Boleh. Ini podcast bebas kok Mas. Jadi sebelum saya mengenal stoikisme ini, jadi waktu pas SMK kelas 3 lulus itu kan, sebenarnya saya sudah menerapkan prinsip ini. Jadi tidak mengontrol orang lain untuk ke kita yang fokus sendiri pada diri kita. Tapi saya nggak tahu ilmu stoik ini muncul gitu loh. Pas waktu kuliah. Jadi dulu itu saya selalu berekspektasi ketika misalkan contoh, saya kan pernah kerja nih di Jogja nih ya. Kemudian pas pulang ini saya merasa kalau saya nanti pulang, otomatis nanti keluarga akan menyebut dengan gembira karena saya jarang pulang. Nah, ternyata pas pulang ke rumah itu biasa-biasa aja. Itu kan nggak sesuai ekspektasi ya. Jadi seiring berjalannya waktu, kemudian akhirnya bisa menerima keadaan itu gitu loh. Jadi kita berekspektasi terhadap orang lain. Kata Ali bin Abi Thalib kan, kita berharap kepada manusia itu salah gitu loh, karena sumber dari kekecewaan adalah manusia. Betul. Tapi kan dulu ya Mas. Boleh Mas, silakan. Jadi yang saya alamin juga ya, dari setiap
ini jujur saya kuliah nggak ada ekspektasi sama sekali mas. Kayak dulu kan waktu saya lulus dari SMP saya berekspektasi saya masuk SMA, saya ikut eskul ini misal, terus juga bakal dapet temen yang baik-baik, dan ternyata buruk. Iya ternyata sebaliknya. Jadi dari situ ya mau marah ke siapa gitu kan. Multimedia buruk. Enggak, ini aman, seru-seru. Terus dari situ saya belajar, ternyata saya tuh salah. Saya nggak mau berharap lagi karena saya ada tipikal orang yang kalau misalnya udah sakit hati tuh kayak bener-bener nggak bisa dikontrol. Udah ngerasa langsung down dan mikir, sampai waktu itu mikir apa pindah sekolah aja ya, kayak gitu. Pindah kampus maksudnya? Iya, enggak, yang waktu sekolah. Terus akhirnya pas lulus SMA, pas kelas 3 itu habis ujian, saya mau daftar ke kampus ini, terus ya udah saya nggak terlalu memikirkan berekspektasi tinggi tentang kampus ini, tentang teman-teman, ya udah ngalir aja dan alhamdulillah lebih tenang berarti. Lebih tenang, ya betul. Terus mengenai baik buruk belajar stoikisme itu apa mas? Oke, baiknya itu tadi ya kita bisa mengontrol diri kita, kemudian kita bisa lebih mengenal diri kita gitu loh. Banyak kan orang-orang yang tidak mengenal dirinya, tapi mengenal orang lain karena tadi masukan-masukan yang orang lain itu diterima secara cuma-cuma gitu loh, dimasukin, kemudian tidak membuat dirinya lebih baik, malah lebih buruk. Kemudian buruknya ini banyak yang menganggap bahwa stoik ini kita tidak bisa bersosialisasi dengan orang lain, padahal di filsafat stoik ini tidak membenarkan itu gitu loh. Maksudnya banyak orang yang menganggap ketika belajar stoik ini kita bodoh amat sama orang lain, nggak peduli, bukan itu maksudnya. Tapi lebih ke kita peduli dengan diri sendiri. Save yourself ya istilahnya. Ya ini cocok sebenarnya buat saya yang benar-benar kalau misal ada hal-hal apa atau jujur kayak komen buruk dari orang lain yang belum benar tentang saya, ya udah terlanjur masuk hati gitu, bacanya pakai perasaan mas, jadi kadang susah ngontrol juga dan ya paling mentok-mentok nangis. Nah barangkali Mas Rohman ada tips mengenai sedikit lah tentang filosofi teras ini, cara menghadapi untuk ya bersikap bisa mengontrol diri atau lebih bodo amat ke orang lain, tapi bukan berarti bodo amat yang nggak peduli ya, tapi lebih nggak terlalu kepikiran. Nah, jadi yang saya ambil dari buku ini, filosofi teras ini, kita berpikir rasional. Jadi apapun yang orang lain ucapkan ke kita atau yang perlakukan ke kita terima, tetapi kita tidak bukan berarti kita tidak peduli dengan orang itu gitu loh. Nah untuk menerima itu kita butuh namanya manajemen emosi kita, manajemen hati kita untuk mengatur bagaimana kontrol dari orang lain itu tidak membuat kita lebih buruk daripada apa yang mereka pikirkan gitu. Iya. Padahal kalau misal kita simak lebih lanjut ya, kadang apa yang mereka omongkan kan belum tentu benar, dan kadang mereka juga nggak lebih baik dari kita gitu, dan juga sebaliknya kadang ya yang manusia harus diperlukan adalah sadar diri ya mas. Sebelum kita mengoreksi orang lain, alangkah baiknya kita mengoreksi diri kita sendiri terlebih dahulu. Siap. Nih, sharing-sharing sedikit sama Mas Rohman, dan gimana mas? Apanya yang gimana? Saya lupa. Ini udah berapa menit? Kameramen? Wah, udah 11 menit ya? Udah 11 menit. Jadi nanti akan ada hal lebih lanjut. Nanti kalau bisa nanti kita bikin part 2 ya mas? Siap mas? Siap. Karena kalau rame ya? Ya kalau rame. Ini kalian harus nonton nih. Kalian harus meramaikan PMT TV. Ya mas, sekalian promosi, nggak apa-apa. Nah, jadi sedikit cerita dan sharing-sharing tentang stoik. Jadi buat kalian yang masih kurang percaya diri atau belum bisa mengontrol emosi sama diri sendiri, atau masih suka sebel sama komen orang lain yang belum tentu benar, kalian harus baca buku itu, dan jangan baca semua, tapi kalian harus menggarisbawahi poin-poin yang penting. Ya. Jadi terima kasih banyak Mas Rohman udah mau hadir di Mata Najifah. Semoga ilmu yang sudah disampaikan berguna buat teman-teman di luar sana yang lagi mencari arahan hidup ya, lebih baiknya. Jadi kalian bisa nonton ini. Jadi cukup sekian dari podcast Mata Najifah. Nanti insya Allah akan kita adakan
Episode 2 ya Mas, siap ya Mas? Ya. Terima kasih Mas Rohman dan teman-teman semuanya. Selamat menonton. Jangan lupa subscribe YouTube Mata Najifah. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Mas. See you next time.